Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Ajijaya dengan NPM 2311080005. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan membuat video praktik konseling dengan tema perfeksionisme maladaptif pada siswa berprestasi. Selamat menyaksikan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Halo, selamat siang Anes. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya sudah mau menyempatkan datang ke ruangan Bapak pada hari ini. Di ruangan ini kamu bebas untuk menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kamu. Kamu bisa menceritakan apapun saja tanpa harus memikirkan takut kalau apa yang kamu ceritakan itu akan disebarluaskan. Baik, Oke, Pak. baik. Tadi sebelum kesini pelajaran siapa? Sebelum kesini tadi pelajaran Pak Badrul, Pak. Pelajaran sejarah ya. Iya, Pak, betul. Gimana akhir-akhir ini belajarnya? Hmm, Baik sih, Pak. Tapi akhir-akhir ini rasanya capek. Capek banget. Pikirannya nggak pernah tenang. Capeknya karena banyak tugas atau karena ada hal lain? Kayaknya karena saya yang terus mikirin nilai, Pak. Kalau nilai saya turun sedikit aja, saya langsung panik. Saya takut dibilang gagal. Jadi kamu merasa harus selalu tampil sempurna ya? Benar begitu? Iya, Pak. Saya ngerasa harus terus jadi orang yang terbaik gitu. Kalau enggak, rasanya kayak saya bukan siapa-siapa. Oke, saya paham. Banyak siswa berprestasi juga mengalami hal serupa. Di sini kita akan coba cari cara supaya kamu tetap bisa berprestasi tapi tanpa merasa terbebani ya. Oh, iya, Pak. Saya mau banget belajar buat nggak stres terus. Anes tahu nggak sih perfeksionisme itu ada dua jenis. Ada yang sehat dan ada juga yang nggak sehat. Yang sehat itu bisa mendorong kita berusaha maksimal, tapi tetap bisa menerima kekurangan. Nah, sedangkan kalau yang nggak sehat malah bikin kita takut gagal dan menyiksa diri sendiri. Nah, menurut kamu nih, kamu ada di posisi yang mana? Kayaknya saya yang nggak sehat itu sih, Pak. Soalnya kalau nilai saya nggak sempurna, saya langsung merasa paling gagal banget. Nah, itu yang disebut perfeksionisme maladaptif. Pikiran seperti aku harus selalu sempurna itu contoh dari distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang gak realistis. Nanti kita akan belajar mengubah pola pikir itu supaya kamu bisa lebih tenang dan percaya diri. Ya, Pak, saya pengen banget bisa kayak gitu. Sekarang coba Anes ceritain, kapan terakhir kali Anes merasa gagal? Hmm, Kemarin sih, Pak, pas dapat nilai biologi tuh dapat nilainya cuma 85. Biasanya saya dapat 95 ke atas, kadang juga dapat 100. Nah, pas dapat 85 tuh saya langsung sedih banget rasanya, Pak. Waktu itu apa pikiran yang langsung muncul di kepala kamu? Ya, kayak apa sih kok saya ini kayak apa sih saya ini kok bodoh banget. Kok saya ini nggak bisa sepintar yang orang-orang kira. Saya juga takut, Pak, ibu kecewa. Oke, jadi pikiran otomatis kamu adalah saya bodoh dan gagal. Kita catat pikiran itu ya. Ini bagian dari latihan CBT yang namanya Talk Monitoring Record. Kalau teman kamu dapat nilai 85, kamu bakal bilang dia bodoh. Enggak sih, Pak, 85 itu ya bagus juga. Nah, kalau begitu,
Kenapa kamu menilai diri kamu sendiri itu dengan standar yang lebih keras? Ya karena saya takut orang lain kecewa Pak. Saya takut kalau saya nggak sempurna di mata mereka dan nggak dianggap pinter lagi. Sekarang saya mau tanya, apakah benar nilai menentukan seluruh nilai diri seseorang? Ya kalau dipikir lagi nggak juga sih Pak. Cuman susah aja gitu ngilangin rasa takutnya itu Pak. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang coba kalimat "aku harus selalu sempurna" kita ubah jadi versi yang lebih realistis. Menurut kamu, kalimat apa yang bakalan cocok buat kamu? Apa ya Pak? Mungkin aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi nggak apa-apa kalau hasilnya belum sempurna. Gitu Pak. Nah, bagus banget itu kalimatnya. Itu pikiran yang lebih sehat. Coba kamu ingat atau tulis kalimat itu dan ucapkan setiap kali kamu merasa cemas. Ya Pak, siap-siap. Itu rasanya lebih ringan kalau dengar kalimat itu. Oke, minggu ini Bapak mau kamu coba satu hal. Kerjakan satu tugas tanpa revisi berulang-ulang. Kirim tepat waktu walaupun menurut kamu tugas itu belum sempurna. Apakah kamu mau mencoba? Waduh, saya jujur agak takut sih Pak. Tapi ya kalau disuruh coba, ya udah deh, saya coba Pak. Oke, bagus. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Mungkin untuk sesi konseling hari ini cukup sekian ya. Oke Pak. Minggu depan kita ketemu lagi dan kita lihat bagaimana perkembangan kamu. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Halo, selamat siang Anes. Siang Pak. Gimana nih kesepakatan kita minggu kemarin? Apakah sudah dikerjakan? Sudah Pak, ternyata nggak seburuk yang saya kira Pak. Saya tetap bisa dapat nilai yang bagus dan saya malah jadi lebih tenang. Oke, sekarang setelah kamu mulai berpikir lebih realistis, apa yang kamu rasakan? Saya lebih lega Pak. Saya juga masih pengen jadi yang terbaik, tapi sekarang ini saya nggak takut kalau nilainya nggak sempurna. Oke, itu luar biasa ya. Ingat, belajar itu proses, bukan perlombaan untuk jadi yang sempurna. Bapak bangga dengan proses kamu. Untuk tindak lanjut, coba buat jurnal refleksi. Tulis tiap kali muncul pikiran yang harus sempurna, lalu ubah jadi kalimat yang lebih realistis, yang seperti yang kita buat. Apa sih? Iya, kita buat kemarin. Oke, kurang dari saya bangga ya. Oke, Bapak bangga dengan proses kamu. Untuk tindak lanjut, coba kamu buat jurnal refleksi. Tulis setiap kali pikiran yang harus sempurna itu muncul, lalu ubah jadi kalimat yang lebih realistis seperti yang kita buat kemarin. Baik Pak, saya akan coba tulisnya. Tiap malam akan saya coba untuk menulis itu. Oke, bagus. Ingat ya, kamu itu berharga karena nilai kamu, tapi satu, dua, tiga. Oke, bagus. Ingat, kamu berharga bukan karena nilai kamu, tapi karena usaha dan ketulusan kamu untuk belajar. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak, karena melalui sesi konseling pada pertemuan 1 dan 2, saya jadi lebih semangat lagi sekarang. Oke, karena Bapak lihat perkembangan kamu sudah menunjukkan kelebihan. Satu, dua, tiga. Oke, karena Bapak lihat untuk perkembangan kamu sudah lebih baik ya. Mungkin kita cukupkan saja sesi konseling pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan kamu bisa mengatasi hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kamu. Semoga kamu bisa jadi lebih baik untuk kedepannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sekian video konseling dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.